Kepada Pak Robi Rahim, saya persilakan. Oke, makasih. Bentar, saya jalani dulu. Nampak Bapak Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses Pak. Oke, nampak Pak. Terima kasih Pak Lukman atas sambutan pembukaannya. Jadi hari ini sebenarnya acara yang tertunda dikarenakan kemarin Pak Lukman ada kecelakaan ya. Ya, kecelakaan Pak. Jadi memang ini acara yang tertunda. Sebenarnya kalau dirujuk, pertama sekali harusnya kita itu yang pertama bikin webinar ini Pak ya, sebelum ada yang lain ya. Di bulan 2 awal ya. Jadi alhamdulillah memang sudah banyak yang bikin webinar, workshop mengenai AI. Jadi memang seharusnya kita sebagai pengajar, bahasa saya itu harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Jangan dijadikan teknologi yang makin mudah ini menjadi barrier kita, penghalang kita untuk ini nggak boleh, terlalu mudah. Seharusnya dengan AI yang ada sekarang ini kita jadi lebih nambah keilmuannya, lebih nambah idenya, lebih nambah kreativitas kita, sehingga mahasiswa, nah kenapa harus mahasiswa? Karena target kita itu adalah mahasiswa yang notabene-nya dominan dengan yang namanya teknologi. Pasti mereka mencari, kita kasih tugas, pasti mereka selesai dengan AI. Gitu. Kita kasih tugas ini, selesai mereka dengan AI. Jadi sekarang teknologi itu mempermudah kita di banyak hal, tetapi kita harus juga memikirkan bahwa harus ada koridor bahwa yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Dalam hal ini kita bahas dengan hal karya ilmiah. Jadi saya tidak cerita konten kreator bagaimana bikin video, itu mudah sekali ya sekarang ya. Text to video, kita bikin voice, itu sangat mudah sekali. Kita yang agak lebih mempermudah kita sebenarnya bagaimana menyusun sebuah artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Robi Rahim PhD. Jadi total peserta 374, tadi saya sempat scroll, wah ternyata banyak sekali kolega saya yang ikut. Pak Nufirman, Pak Jimmy dari universitas di timur sana, wah banyak sekali, ada Bu Dian, banyak sekali. Jadi hari ini sharing-sharingnya cukup menarik, mudah-mudahan juga kita aktif nanti diskusi tanya jawab. Kita lanjut. Nah ini profil saya, nanti ini bisa saya kasih, nanti sudah saya kasih materi ini sama panitia, nanti di-share. Oke, ini ada beberapa table of content dari materi. Saya yakin Bapak Ibu pasti semua, nggak semua, 50% peserta sudah pasti menggunakan ChatGPT. Minimal looking for idea. Bagaimana membuat intro, bagaimana mencari tren, pasti sudah pernah. Bahkan mungkin juga membantu bagaimana menyusun sebuah kerangka, misal dalam sebuah pendahuluan, introduction. Nah, pasti kita sudah pernah menggunakannya untuk membantu kita mencari padanan kalimat, kalimat pembuka, kalimat di tengah, kalimat penutup, boleh sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Gitu. Yang namanya teknologi kita harus manfaatkan secara maksimal. Yang salah itu Bapak Ibu, ada teknologi nggak dimanfaatkan, itu baru salah. Kalau ada teknologi dimanfaatkan, itu benar. Itu dia. Kalau ada teknologi nggak dimanfaatkan, itu baru salah. Oke, yang pertama, what is AI? AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu, ini umum sekali ya, komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, misalnya memahami bahasa, mengenali pola, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya deep learning, Bapak Ibu? Sebelum ChatGPT ini booming, ada yang namanya deep learning. Deep learning itu adalah saya sekarang dalam video ini adalah wajah saya, tetapi bisa diganti dengan wajah Pak Lukman. Itu adalah fungsi teknologi deep learning. Jadi mimikri wajah itu sudah booming di tahun 2021 dan 2022. Dan itu nggak se-booming ChatGPT. Padahal kalau teknologi itu dimanfaatkan untuk hal yang berbuat salah, mohon maaf tanda kutip,
kita bisa buat video vulgar, tapi pemerannya si X, tapi wajahnya si A. Itu bisa dituduh si A. Jadi memang teknologi itu termasuk AI ya, itu tergantung manusianya. Makanya tadi saya bilang, kalau ada teknologi yang bagus, nggak kita manfaatkan, itu salah. Tapi, ya, bagaimana kita manfaatkannya, itu adalah tergantung keputusan kita. Saya pribadi memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif ya dihindari. Banyak hal yang bisa kita gunakan dalam hal AI ini. Nah, sekarang AI sangat banyak sekali, tapi perlu Bapak Ibu garis bawahin, yang namanya AI sekarang itu engine-nya itu adalah ChatGPT. Ingat, hanya ChatGPT mempunyai database yang sampai triliunan. Jadi yang lainnya kok bisa? Karena mereka bisa beli data, beli lisensi, langganan engine, langganan service. Itu semua bisa dilakukan. Jadi memang di ChatGPT itu memang ada fitur untuk kita berlangganan, apa yang mau kita langgan. Jadi semua tool-tool yang ada sekarang itu semua basis datanya adalah dari ChatGPT. Kemudian mereka improve lagi data mereka olah lagi datanya supaya lebih update. Bagaimana mereka mengkombinasikannya itu terserah dari si programmer. Jadi basis sekarang Bapak Ibu adalah ChatGPT. Jadi nggak usah kalau mau basisnya Chrome ya, Chrome text ya, Chrome text mencari informasi, nggak usah yang ke lain, cukup ChatGPT saya sudah oke. Itu contoh ya, salah satu contoh. Tapi ada beberapa tools AI ternyata setelah mereka kembangkan, langgankan, mereka jadi lebih baik dalam berbagai bidang, dalam beberapa case. Nah ini nanti case-case ini yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu. Jadi secara sederhana, AI adalah mesin atau sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berbagai tugas. Simpel kan Bapak Ibu? Memecahkan masalah. Jadi tool ada, AI itu ada untuk memecahkan masalah. Jadi kita jangan parno, nanti kita digantikan oleh AI. Betul, bisa tergantikan. Apalagi sekarang contoh adalah industri mobil ya, industri elektronik, itu semua rata-rata sudah robot. Itu kan berbasis AI. Manusianya paling cuma untuk mengontrol robotnya. Gitu. Kita kalau nggak berbenah, kita yang akan tergantikan. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu lihat yang sederhana saja, Bapak Ibu, bank. Bank itu sekarang mulai digantikan dengan mesin untuk setor tunai. Teller itu mulai dikurangi satu persatu. Kenapa? Karena semakin mudah teknologi itu, semakin banyak teknologi itu, maka manusia itu akan dikurangi secara perlahan. Jadi kita harus, sebagai dosen, kita harus mengikuti tren-tren ini. Kita harus belajar. Jangan sampai ketinggalan. Itu dia. Saya lanjut. Nah, understanding. Nah, karena kaitannya dengan karya ilmiah, saya harus jelasin dulu terkait dengan plagiarisme. Maaf, Oke, plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya, kata-kata, atau ide orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Nah, ini yang mudah ditelusurin itu adalah karya dalam berbentuk teks, Bapak Ibu. Karya dalam bentuk teks, kata-kata dalam bentuk teks, video mungkin itu bisa. Tapi yang paling susah dideteksi adalah ide, Bapak Ibu. Jadi ide itu paling susah deteksi plagiat atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada bukti fisik. Bagaimana cara supaya ada bukti fisik? Maka tuangkanlah ide Bapak Ibu itu dalam bentuk kalimat tertulis upload. Uploadnya jangan ke repository Bapak Ibu. Public repository jangan, tapi ke private repository. Kenapa? Umumnya kok private repository itu Bapak Ibu, itu akan ada tanggal terbentuk, tanggal terkait, tanggal perubahan. Gitu. Apa saja yang bisa media yang bisa digunakan untuk menyimpan data-data ide kita itu, saya biasa menggunakan yang namanya OSF.io, Open Science Framework ya. Saya selalu ada ide saya buat di situ dalam bentuk kalimat. Karena misalnya hari ini ada ide, saya tulis. Jadi kalau ada setahun kemudian ada orang yang mengambil ide saya bisa buktikan bahwa ide Anda itu adalah ide saya dengan cara membuka dari osf.io tadi dalam bentuk kalimat. Nah, seperti itu. Biasakan sekarang Bapak Ibu, kalau ada ide jangan dikasih tahu orang lain, simpan untuk diri sendiri. Jangan di-sharing, jangan diapakan. Kalau mau disimpan, buat dalam bentuk file Word, upload ke OSF.
Berikutnya, plagiarisme dapat dikatakan mulai dari menyalin secara verbatim kata-kata ya, hingga memparafrasekan karya orang lain tanpa pengakuan. Jadi kuncinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nulis, boleh copy paste dan diparafrase, tapi wajib disitasi. Yang salah kebanyakan adalah mengambil kutipan dari orang lain, tidak dideteksi oleh Turnitin, contoh Turnitin, tapi itu adalah bentuk plagiat. Kenapa kita bisa tahu? Nanti akan diperiksa oleh siapa? Oleh yang berwenang. Dalam hal yang ini berwenang itu siapa? Jika Bapak Ibu mengajukan rektor kepala, Bapak Ibu mengajukan guru besar, Bapak Ibu mengajukan hal apapun yang berhubungan dengan dokumen karya ilmiah, itu pasti bisa ditelusuri. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan lupa kutip, citasi. Dan citasi juga sampai salah, gunakanlah reference manager. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Peneliti, autor, institusi, dan komunitas ilmiah akan menemukan reputasi yang kurang baik jika. Ya, itu dia. Jadi kalau ada plagiat, umumnya itu kayak yang kemarin berapa waktu lalu booming ya, booming tenggelam, ya, biasalah. Bapak Ibu, itu akan mendapatkan bad reputation. Tapi itu hanya sebentar. Itu udah aman-aman aja. Gitu. Tapi memang sebaiknya mulai dari sekarang Bapak Ibu menulis karya ilmiah itu harus dikutip. Nah, dengan AI Bapak Ibu, hal ini sangat mudah sekali. Kita mencari referensi, tapi referensinya sudah tersedia. Kita tinggal masukkan ke reference manager, kutip, selesai. Bagaimana caranya? Nanti saya akan kasih tahu beberapa tools yang selama ini saya pakai. Nggak tahu ya Bapak Ibu udah pakai atau belum, tapi saya mengkombinasikan ini semua hingga menjadi sebuah karya artikel ilmiah. Itu sangat mungkin sekali. Apalagi Bapak Ibu yang suka literatur review, itu sangat mudah sekali membuat. Oke, saya akan sharing nanti, kita akan ada praktek. Oke, saya lanjut. Oke, evolution ya, for scientific article. Jadi ada ini, saya langsung singkat aja. Pada prinsipnya AI itu seperti tadi di awal, mengambil data, mengumpulkan data, mengelompokkan data, menggunakan algoritma machine learning, pembelajaran. Kuncinya adalah pembelajaran, machine learning. Jadi apapun yang namanya AI, mustahil tanpa yang namanya machine learning. Selalu ada yang namanya learning. Learning di sini tuh bisa, bukan kayak learning kita bikin aplikasi, misal pengenalan plat BK nomor handphone, kayak gambar diambil, cocokkan, enggak seperti itu. Ini sangat kompleks sekali, jadi memang betul-betul engine-nya sangat besar sekali. Kemudian kalau dalam karya ilmiah juga merampingkan tujuan literatur. Jadi banyak literatur itu bisa dikompres datanya, yang memiliki kemiripan itu akan diabaikan. Nanti saya akan cek, saya akan kasih tahu caranya. Kemudian menyederhanakan temuan penelitian dari berbagai artikel. Ini contoh ini summarizer. Nanti ada summarizer yang bisa kita pakai untuk membantu pembuatan artikel dan meta analisis. Saya yakin Bapak Ibu yang di forum ini pasti sedang bikin artikel ilmiah, terutama untuk urusan kepangkatan, bagaimana bikin artikel ilmiah yang mudah. Tapi saya nggak ngajarin bikin artikel ya, saya hanya mengajarin sharingnya ke tool-tool yang dipakai. Bagaimana hasilnya itu tergantung kepada Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu sebenarnya AI ini barang lama yang sudah ada sejak 1950-an. Tapi pengembangannya itu terus sampai sekarang hingga lahirlah yang namanya ChatGPT. Yang sebelah kiri saya ini adalah pengembangan dari AI itu sendiri. Ada step by step kenapa AI itu, bahkan sistem pakar itu termasuk AI, algoritma neural network, terus Winter Bridge, first AI scientific discovery sudah ada ya. Advancing AI itu sudah, bahkan hingga sekarang itu yang terakhir itu adalah ChatGPT Isbot. Oke, selanjut. Jadi sebenarnya AI ini barang lama, tapi booming itu semenjak tahun 2022 karena ada ChatGPT terbit. Akhir ya. Jadi orang mencoba heboh gitu.
Hebohnya mulai dari TikTok, mulai dari Reels, mulai dari FB, mulai dari YouTube. Banyak mencoba ChatGPT ini hingga akhirnya booming. Bahkan hanya dalam kurun beberapa hari itu sampai 1 juta pengguna. Itu terbesar ya. Menurut saya itu sangat pengguna terbesar dalam hitungan hari bisa sampai 1 juta pengguna. Bahkan ini ternyata ini didukung oleh Microsoft yang sekarang sudah diimplementasikan di Bing. Cuma sayangnya ChatGPT ini hanya sampai database 2021 akhir. Jadi kalau ada record informasi tahun 2022 hingga 2023 sekarang itu nggak ada di ChatGPT. Ketinggalan dia 2 tahun. Gitu. Trennya itu ketinggalan 2 tahun. Oke, bagaimana caranya? Gunakanlah Bing AI. Bing AI ini menggunakan engine ChatGPT plus database-nya dari Microsoft. Saya bukan promo ya, saya bukan promo Bing AI. Boleh gunakan BAT dari Google, tapi masih coba-coba. Tapi kalau Bing AI ini saya sudah coba dan memang database itu cukup lebih lengkap sedikit daripada ChatGPT. Hingga tahun 2022 kemarin saya coba masih bisa ditelusurin. Karena mungkin mereka pihak Microsoft itu menggabungkan dengan engine-nya Bing untuk dalam hal pencarian. Oke. Lanjut, ini timeline-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Sorry, mohon maaf. Bentar ya. Oke, ini simple. Ini adalah artikel dari Elsevier. Perhatikan Bapak Ibu. Ini di sini ada ChatGPT. Bapak Ibu. ChatGPT autornya. Ini artikel terbit Januari 2023. Sebelum ada aturan bahwa Elsevier memperbolehkan yang namanya AI. Itu dia. Jadi boomingnya ChatGPT 2022 di November dan Desember ada autor, salah satu autor yang namanya si Siobhan O'Connor ini bikin paper. Autor keduanya itu ChatGPT dan dia mengakuin bahwa konten dia ini sebagian besar itu dari ChatGPT. Jadi dia bikin namanya editorial letter yang kontennya itu sebagian besar tuh berisi dari ChatGPT. Dan dia mencari referensi yang memiliki kemiripan dengan konten yang dihasilkan oleh si ChatGPT. Bukan cocokologi ya, bukan. Dia baca lagi referensi mana yang cocok, dia citasi. Kalau nggak cocok, dia akan balikkan kepada resource awalnya. Siapa source awalnya? ChatGPT. Gitu dia. Jadi ini artikel sudah di erratum, corrigendum itu ada keterangannya ya. Sudah diganti, kalimatnya sudah diperbaikin bahwa itu hal yang tidak boleh. Itu sebelum ada aturan dari si Elsevier. Nah, itu dia. Ini adalah salah satu artikel yang sangat jelas sekali memperbolehkan ChatGPT itu untuk membantu penulisan artikelnya. Boleh, tapi ada aturan. Nanti kita cerita aturannya. Ini intinya boleh ya. Kita cerita aturan. Oke, ini dia. Prompt is the key, but saya mohon maaf ini ada yang drawing. Oke. Prompt is the key, but yours the decision. Kita boleh gunakan apapun, oke? Kita boleh gunakan apapun, tapi decision itu di kita. Kita boleh gunakan tool apapun. Prompt itu adalah keyword kita dalam mengetik di ChatGPT atau apapun, tapi hasil yang dihasilkan itu adalah keputusan di kita. Kita boleh pakai, boleh tidak pakai, boleh kita pakai separuhnya, boleh tidak kita pakai seluruhnya, juga boleh. Di ChatGPT, di AI, kuncinya adalah prompt. Apa yang kita ketik. Apa yang kita ketik itu yang dihasilkan. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu, yang kita mau itu harus benar kalimat. Dan yang paling tepat itu kalimat itu harus dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Ada sih AI dalam bahasa Indonesia, saya baru tahu. Tapi saya belum pernah pakai. Saya biasanya pakai dari luar karena memang basisnya itu adalah mereka dan database mereka lebih lengkap, maka saya pakai. Dan hasilnya beda yang saya request dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ternyata lebih lengkap yang bahasa Inggris. Gitu.
Kalau emang kita mau buat artikel bahasa Indonesia, ya buat aja lo bahasa Inggris. Kemudian dapat hasilnya kita ketik ulang dalam bahasa Indonesia, atau kita translate menggunakan DeepL. Saya nggak sarankan Google Translate. DeepL untuk translate yang bahasa yang lebih bagus. Oke. Lanjut. Nah, kita cerita aturan dulu Bapak Ibu. Saya udah blok di sini aturannya Bapak Ibu ya. Ini langsung dari Elsevier. Jadi kalau artikel ilmiah, basis kita adalah Elsevier. Oke. Di sini dijelaskan the policy has been triggered by the rise of generative AI and AI as technology which are expected to increasingly use the content creators. Content creator itu kita Bapak Ibu yang punya artikel. The policy aim to provide greater, itu biasa. Where authors use AI in the writing process, this technology should only be used to improve. Ada kalimat ini loh Bapak Ibu, improve readability and language of the work. Jadi bahasa begini Bapak Ibu, kita ada bikin introduction, tapi kita bingung nih, apa ya intro yang cocok pembukanya, kemudian apa ya penutup cocoknya, itu boleh pakai ini, AI membantu. Improve readability dan bahasa. Language of the work ini bukan hanya terkait dengan struktur bahasa, tapi bagaimana kita membuat hasil bahasa kita itu jadi lebih mudah dan lebih enak dibaca oleh reader. Itu boleh. Nanti saya akan kasih contoh satu paragraf yang saya buat yang umum. Nanti saya kasih dengan tool AI bagaimana dia mengubah kalimat itu. Applying the technology should be done with human oversight and control. Jadi memang harus ada manusia, ada orangnya yang mengawasi, mengontrol bahwa hal ini diperbolehkan, hal ini tidak diperbolehkan. Jadi memang prinsipnya adalah AI itu boleh dipakai, tapi ada batasan berapa persen. Itu dia. Jadi kalau kita tidak pergunakan AI, ya sah-sah aja. Tapi kalau kita gunakan AI untuk membantu, ya boleh-boleh aja. Nggak ada larangan. Yang dilarang itu Bapak Ibu, ada tool, kita salah gunakan, itu baru dilarang. Ada tool nggak kita manfaatkan, itu baru salah. Prinsipnya adalah gunakan tool semaksimal kita, sebaik mungkin, supaya kita mudah dalam melaksanakan, atau mudah dalam membuat artikel ilmiah. Itu dia. Oke, karena di sini memang kalimatnya because AI can generate authoritative sounding output that can be incorrect. Memang prinsipnya memang dari AI itu pasti selalu tidak 100% benar, makanya manusianya, decision-nya itu di kita. Bagaimana kita membaca, mengolah informasi yang dihasilkan oleh AI tadi. Ini aturan dari Elsevier. Gitu. Ini aturan dari Elsevier. Jadi memang ini harusnya diadaptasi oleh banyak pengolah jurnal. Nah, kalau di saya, di jurnal yang saya kelola, maksimal 30%. Boleh pakai AI. Kalau deteksi 30% itu oke. Terutama bukan isi ya, tapi mungkin membantu kalimat, kata, sah saja. Tapi kalau isi jangan. 30% maksimal. Di atas itu silakan diperbaiki ulang. Oke, saya lanjut. Nah, ini tool-toolnya. Jadi ada tool banyak, ada 9. Yang paling banyak saya pakai itu nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, 6, kemudian 8, sama 9. Yang lainnya itu jarang saya pakai, tapi boleh ya. Nah, yang pertama itu adalah Iris AI. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah pakai ini. Saya langsung praktek saja, Bapak Ibu. Saya share dulu sebentar ya. Saya buka dulu. Nah, mungkin agak terbiasa ya kalau ini ya. Nanti ini tinggal buka aja, tinggal login aja. Tinggal login, upload file, jadi hasilnya seperti ini. File itu banyak ya.
Jadi ini Iris AI yang saya pakai. Oke. Saya bahas itu artificial intelligence marketing. Jadi dia kelompokkan berdasarkan 4 sub. Purpose, aim, objektif, baru artificial ya. Oke. Saya ambil case, ini contoh khusus untuk buat literatur review ya, berarti sudah ada 4 kategori yang bisa kita pakai. Saya ambil contoh itu adalah aim dulu. Ini perhatikan, ada 121 paper. Jadi kalau bikin artikel literatur review ini sangat mudah sekali loh Bapak Ibu. Cara bikin artikel literatur review itu dengan The Iris AI ini sangat mudah sekali. Pertama kita cari dulu sumber datanya, sumber data utama. Kemudian, nah ini di sini kan kita bisa nampak distribution papernya ya, berhubungan dengan aim tadi, berhubungan dengan artificial intelligence for enhancing customer relationship. Mungkin ada orang marketing di grup ini ya. Saya klik aja aim ini, maka dia akan memilih lagi mau kemana. Contoh, saya pilih marketing. Nah di sini adalah paper Bapak Ibu yang berhubungan dengan marketing yang bisa kita telusuri untuk literatur review. Saya ambil contoh 1, 2011. Nah, ini papernya. Saya tinggal download. Ini. Saya tinggal download filenya. Kemudian kalau sudah selesai di sini, saya save dulu. Jadi ketika kita mencari bahan literatur review, kita tidak usah banyak banyak membaca satu persatu. Tidak, kita kelompokkan dulu. Dengan tool ini sangat mudah sekali kita mengelompokkan sumber-sumber tadi. Oke, kalau Iris ini nanti tinggal Bapak Ibu tinggal ini aja sih ya. Tinggal exploring. Kita ini di awal ya. Kemudian cari aja di Google. Ini contohnya 1. Saya ambil contoh. Type where of research paper. Artinya yang bisa diambil PDF-nya ya. Yang bisa diambil PDF-nya. Saya ambil ini 1. Ya, ini harus open access ya. Jangan nggak open access. Oke, saya ambil coba. Ctrl C, kemudian saya pindah ke sini. 1 aja. Kan ketahuan ini informasinya. Ya, kemudian saya klik. Dia akan mencari mapping ke seluruh referensi yang ada. Kemudian mencari global keseluruhan database dari Iris AI ini. Jadi sangat mudah sekali bikin artikel literatur review Bapak Ibu dengan menggunakan Iris AI. Tapi Pak, literatur review itu kan sangat banyak sekali. Bagaimana saya mencari summarizer-nya? Nah, itu ada lagi. Jadi ini artikel tool AI ini saling berkaitan. Jadi nanti saya akan sharing. Tapi ini decision kepada Bapak Ibu ya. Saya pilih ini. Misalnya apa? Yang mau saya bahas mungkin dari pandemic information. Kita cari sumber-sumbernya. Hari ini 2021, ini tinggal download. Ini tinggal download ya, full text link. Oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin mudah kita menggunakan AI ini untuk membantu. Ini adalah tool awal ketika kita mau bikin artikel ilmiah yang bebas plagiat. Kenapa? Karena di sini mereka merekomendasikan artikel yang benar-benar berhubungan dengan maunya kita. Gitu. Tapi ini bukan copy paste ya, ini kan abstraknya dari jurnal. Gitu. Abstrak dari jurnal. Udah dapat informasi ini. 1, jurnalnya sudah ada. Dapat informasi ini. Berikutnya adalah Bapak Ibu, di slide kedua saya, saya buka di slide kedua saya gunakan yang namanya Rackster.io. Oke, Rackster.io. Saya pilih lagi. Rackster.io. Nah, ini dia. Ini gunanya untuk apa? Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya summarizer. Summarizer itu Bapak Ibu mengambil summary hasil dari sebuah research. Paling Bapak Ibu copy paste kan konten-konten dari dokumennya kan. Itu udah ketinggalan Bapak Ibu. Pakai ini Bapak Ibu cukup upload PDF-nya aja. Kemudian break abstrak,
Ini udah contoh sudah ada ya. Kemudian di sini dia akan summary dari seluruh artikel. Dia akan summary dari seluruh artikel. Itu summary itu bukan per abstrak ya, tapi dari seluruh artikel. Ini proses loading ya. Nampak ya? Summary-nya ya being generated ya. Kelihatan, Pak. Ya, kita tunggu sebentar. Ini contoh ya, contoh dari penggunaan Rackster tadi. Jadi summary saya itu nggak pernah yang namanya pakai copy paste. Saya maunya tuh nggak mau lama, upload PDF-nya aja. Kalau kayak Quillbot, kayak Jasper, itu copy paste masih Pak. Boleh diambil PDF-nya, tapi hasilnya amburadul. Jadi kayak di upload file PDF-nya dia membaca kontennya sama sekali. Kalau ini tidak. Ini memang agak lama di sini. Kemudian ada key insight juga. Tapi kalau di PDF saya sudah ada ya. Sebentar ya. Malam ada yang udah cepat. Saya ini. Semalam sudah ada yang cepat. Nah, kayak gini. Ini udah langsung summary ya. Langsung per sub-subnya disummary-kan. Kontennya lebih panjang dari ini. Gitu. Jadi dia summary itu per section. Jadi kalau sudah dapatlah kita mau bikin artikel literatur review, sudah dapat PDF-nya dari tadi Iris, kemudian setelah dapat PDF kita susun semua rampung, kita masukkanlah dokumen itu ke Rackster. Di Rackster ini kita harus berimprovisasi. Karena hasil yang dari Rackster ini juga tidak 100% tepat. Kita harus improve lagi, kita sesuaikan dengan maunya kita. Kemudian kalau key insight juga nampak ya, semua dapat, nampak semua ya, possibility, kemudian ada keterangan-keterangan ya, comparison and adaptation, semua jelas. Jadi kalau bikin artikel sekarang Bapak Ibu, saya bikin artikel itu 1 hari 8 jam, itu selesai loh Bapak Ibu, satu artikel. Dengan tool-tool seperti ini, gitu. Tapi ya kadang nggak sesuai ya, saya hapus, saya coba ulang, kayak gitulah. Jadi learning by experience. Ini sangat mudah sekali. Jadi hal yang pertama ketika Bapak Ibu bikin artikel yang berhubungan dengan literatur review, gunakanlah Iris AI. Kemudian setelah hasil Iris AI itu jadi, dapat dokumen-dokumennya, kerjakanlah di Rackster. Tapi masing-masing ada plus minus ya. Plus minusnya adalah kalau gratisan ada batasan. Ini gratisannya boleh, batasannya juga ada, tapi kalau mau lengkap harus berbayar. Oke, ini toolnya sangat bagus sekali. Sudah dapat hasilnya. Oke, sudah dapat hasilnya. Sekarang kita tinggal baca, pelajari. Ya, kalau 10-20 artikel untuk literatur review sangat sedikit. Ya minimal 40-50 lah. Jadi kalau Iris AI tadi sangat terbantu sekali ya mencari padanan struktur artikel yang memiliki kemiripan dengan sumber artikel utama kita. Apa yang kita bahas. Oke. Kedua ya Bapak Ibu ya, ada Iris AI, ada Rackster.io. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi pakai yang namanya Quillbot untuk urusan summarizer. Jangan pakai lagi Jasper untuk urusan summarizer. Lambat Bapak Ibu. Oke, ini summary box ini nggak usah lagi nih dipakai nih. Nggak laku nih. Jasper AI juga saya tidak rekom. Jadi saya rekom Iris AI dan Rackster. Rackster dari Enago ya. Oke. Silakan. Mungkin ada mau pertanyaan di sini sebelum saya lanjut? Ada, Pak. Oke, silakan kalau mau Pak Robi memberi kesempatan bertanya. Silakan Pak. Ya, Pak. Ya, yang raise hand ya. Ya, Pak. Ini tadi sepakatannya yang raise hand dulu. Jadi Pak Abdillah Baraja, silakan Pak. Sebentar, ini belum selesai kan Pak ya Pak Robi materinya Pak? Belum selesai kan? Oh belum, ya jadi pertanyaan jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Dua aja deh, dua aja Ini nih. kayak Pak ini ada saya cek dari Bu Ana ini kan, bahasanya bagus dari Bu Ana. Ya oke, belum selesai nih ya Bapak Ibu. Selesai, belum. Oke, ini selingan. Jadi kita tinggal mikirin data dan instrumennya, betul Bu Ana. Kita tinggal mikirin data dan instrumen. Mustahil data dan instrumen kita tidak ada ketika kita mikir yang namanya literatur review. Mustahil sekali. Tapi kita mencari referensi berkaitan dengan data kita, instrumen kita, itu semakin mudah.
Itu dia. Boleh Pak Ngadi ini dari TNI. Ini Pak Abdillah Baraja ini sudah angkat tangan duluan. Silakan ya. Pak Abdillah. Terima kasih, Pak. Saya Abdillah Baraja, saya dari Solo, Pak. Ya, dari Solo. Saya ingin sedikit bertanya ini, Pak. Jadi ChatGPT ini kan, ini saya tanyanya ke AI yang model chat gitu. Jadi atau kita memasukkan data-data gitu. Nah, ChatGPT ini menyimpan informasi data dari internet ya. Kemudian dia memberikan mengulas atau mengolah itu, dan setiap pertanyaan kita akan dijawab oleh baik itu ChatGPT maupun juga AI yang lain. Nah, setiap kali kita menginputkan data atau menginputkan pertanyaan di ChatGPT itu, berarti kan data kita itu kan juga disimpan di sana kan ya Pak. Nah, kemudian misalnya kalau kita brainstorming dengan ChatGPT ini ya Pak, untuk menemukan riset question atau novelty seperti itu. Nah, nanti kalau informasi kita ini akan disimpan ke database, apa ada kemungkinan nanti kalimat-kalimat yang kita masukkan nanti ini nanti bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi resikonya nanti novelty kita bisa kebuka oleh publik gitu. Nah, untuk mengatasinya ini mungkin ada sarannya gitu Pak barangkali. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu Pak Abdillah. Berdasarkan sumber data dari, kita ambil yang model prompt ya, nih ya, model prompt ya, berarti yang model input kata ya, input kata, outputnya kata. Yang setahu saya, semua sumber data dari GPT itu di training paling lama itu Desember 2021. Itulah data terakhir trainingnya. Data terakhir trainingnya Pak Bila. Jadi kalau Pak Bila input sekarang pun, misalnya terkait dengan pembahasan novelty Pak Bila, contohnya, Pak Bila cari masukkan kalimat tertentu, novelty ini, misalnya itu, mungkin si ChatGPT akan menampilkan research sesuai dengan pertanyaan prompt. Tapi pertanyaan Pak Bila kebalikannya, yang saya mau itu apakah mungkin disimpan oleh ChatGPT? Kalau berdasarkan logikanya machine learning, apapun yang kita input pasti dipelajarin dia. Itu logika machine learning, karena dia berdasarkan training. Apapun yang kita input pasti dipelajarinnya. Berarti kan sumber inputannya itu adalah sumber materi pembelajaran dia. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah nanti mungkin suatu saat ada orang lain yang bertanya hal yang sama, memiliki jawaban dari Pak Bila tadi? Mungkin begitu Pak Bila ya. Ya sama aja sih, balik lagi. Mungkin saja ada orang lain di luar sana yang bertanya hal yang mengenai research gap. Nah, Pak Bila kebetulan bertanya dan mendapat jawabannya. Jadi pertanyaan simpelnya itu adalah bagaimana menghindari hal tersebut. Itu tidak mungkin Pak. Kecuali kita abaikan itu. Yang namanya learning, machine learning, apapun yang kita input pasti dia pelajarin. Apapun yang dia pelajarin, ketika ada yang bertanya hal yang sama, dia pasti akan kasih output yang memiliki kemiripan. Nah, seperti itu dia Pak Bila. Jadi belum ada proteksinya ya. Sampai hari ini saya belum pernah baca ada proteksinya. Gitu. Tapi yang jelas kalau learning, belajar, apa yang kita input pasti dia pelajarin. Itu adalah konsep machine learning. Gitu dia. Tapi machine learning-nya ChatGPT itu hanya sampai Desember 2021. Setelah itu saya nggak tahu apakah dia sudah ada update data atau belum. Tapi update ChatGPT 4.0 ya, itu katanya sudah sampai triliunan data dan mungkin saja sudah sampai tahun 2022. Tapi detailnya belum ada rilis resmi dari ChatGPT tadi. Mungkin itu Pak Bila. Satu lagi, Pak Asngadi. Satu lagi Pak Asngadi, silakan Pak Asngadi. Dari Oke, Palu, baik. Pak Asngadi. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak, saya dari Palu, Sulawesi Tengah Pak. Ya Pak. Pak, saya tadi menyimak proses yang kedua itu yang menggunakan apa namanya character itu ya. Jadi saya ini orang yang, saya itu orang terbiasa pakai manual Pak. Jadi membuat konsep juga masih manual. Jadi ini benar-benar barang baru hari ini. Nah, setelah saya cermati tekstur Bapak, tapi memang sudah hampir matang ya dalam sebuah report itu. Saya pernah beberapa kali menulis manual itu pun begitu saya cek plagiasinya pakai Turnitin, tetap aja sama Pak, masih bentuk manual ya. Saya nggak baca apa-apa, saya nggak copy paste, sama aja hasilnya Pak. Artinya
derajat kesamaannya juga relatif tinggi. Karena apa? Yang saya ketik dari otak saya kurang lebih saya baca dari pengetahuan umum kan begitu. Buku, iya, iya. Pertanyaan saya begini Pak, kalau pakai Raster dan kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan kita, pengalaman Bapak itu berapa persen kalau misalnya dicek lagi ya? Itu aja. Yang juga sama dengan yang saya manual tadi, berarti kalau Ya, betul, saya betul. tanpa melihat sesuatu tapi tinggi atau pakai tinggi, mending pakai ini aja Pak, gitu kan? Oke, makasih. Oke, saya lanjut jawab. Jadi Raster itu Pak memang itu tool yang sangat ajaib saya bilang. Tool yang sangat ajaib. Dia bikin summary dari artikel ilmiah. Hasilnya itu adalah hasil summary-nya, bukan bagian dari konten. Jadi dia semacam kayak generated hasil summary-nya. Kalau dicek dengan Turnitin 1% Pak. Luar biasa. 1%. Jadi satu paragraf hasilnya, mohon maaf, section introduction 3-4 paragraf jadi satu paragraf, hasilnya 1% Pak. Tapi itu hanya tool bantu Pak ya. Tetap kita harus membaca ulang seperti Pak Asngadi dia bilang. Kita tetap harus baca ulang. Kadang hasilnya itu bisa salah, bisa amburadul, gitu. Karena keamburadulan itulah mungkin dia jadi 1%, nggak benar kalimatnya. Tapi tetap kita harus baca ulang betul nggak nih hasilnya. Jadi memang tool yang saya sharing ini adalah tool yang betul-betul Bapak Ibu bisa pakai. Gratisan, banyak yang tanya di chat gratisan. Itu tool semua gratis. Tapi kalau mau sangat kompleks, sangat lengkap, ya bayar. Wajar lah gitu. Mereka juga berbisnis kan. Tapi selama ini saya pakai yang gratis juga oke, tapi kebetulan saya mau improve lebih lanjut, saya pakai yang berbayar. Sebenarnya tidak rugi sih kalau kita rajin nulis itu tidak rugi sama sekali. Kalau ChatGPT tadi ada pertanyaan, Iris AI itu gratis oke. Iris AI itu fungsinya kalau gratis 50% dapat. Kalau yang berbayar itu lebih lengkap. Raster juga begitu, kalau untuk gratisan 50% sudah lebih dari cukup. Kalau hanya untuk bikin artikel sederhana ya, sudah lebih dari cukup. Jadi Bapak Ibu tidak harus berbayar sebenarnya. Kalau mau berbayar ya alhamdulillah dapat fungsi yang 100%. Jadi kalau yang ini ada juga mahasiswa kan, cari yang gratisan aja. Kalau mau bayar patungan dananya, emailnya buat satu. Pakainya rame-rame. Boleh. Jangan ketahuan. Pakai ya satu ya, ganti login logout, nggak ada masalah. Karena memang lumayan bahasanya. Harganya juga lumayan. Kita lanjut ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Asngadi pertanyaannya. Oke. Robi silakan lanjut dulu. Oke, saya lanjut. Mohon maaf nih, kondisi saya lagi kurang sehat juga nih, batuk. Oke, saya split. Nampak ya? Oke. Nah, ini contoh artikelnya. Pakai Raster tadi. Introduction-nya sepanjang ini, Bapak Ibu. Introduction-nya sepanjang nampak ya? Sudah nampak ya? Nanti dapatnya seperti ini. Sudah Pak. Introduction-nya sepanjang ini dapatnya seperti ini. Udah, kan hasilnya bagus sekali. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau sharing ini, cuma kebetulan kalau ini bermanfaat ya alhamdulillah gitu kan. Karena saya yakin banyak kawan-kawan itu summarizer itu pakai kalimat bukan dokumen. Nah kalau saya nggak mau kalimat di copy paste, saya mau dokumen. Ini di hasil. Jadi ini bisa bahan masukan Pak Lukman nanti di workshop berikutnya. Gitu deh. Siap. Oke. Jadi ini Raster.io ya. Oke, Paperpal. Nah ini tool wajib khusus, tapi ini sayangnya gratisan terbatas 500 kata ya. Tapi kalau yang bayar itu sangat bagus sekali. Mirip Grammarly. Paperpal ini mirip Grammarly. Ini saya pakai juga. Tapi dia khusus untuk membantu struktur penulisan karya ilmiah. Bukan kalimat umum. Jadi dia akan memeriksa struktur manuskrip kita. Mana yang lebih cocok padanan katanya, dia akan perbaiki. Kasih suggestion. Dan ini bukan hanya sekedar memeriksa kesalahan grammar ya, tidak. Tapi dia tool all in one. Jadi Paperpal ini tool wajib Bapak Ibu untuk menulis sebuah artikel. Jangan lagi pakai Grammarly sebenarnya. Kalau untuk mencari kata-kata artikel ini yang salah. Grammarly itu cocok untuk kalimat-kalimat umum. Itu deh garis bawahin ya.
Grammarly itu cocok untuk kalimat-kalimat umum. Kalau kalimat kita bentuknya kata ilmiah, maka Paperpal inilah tool wajib. Ini saya tidak perlu login, ini memang dasarnya tinggal login aja Paperpal, kemudian buka, hasilnya jadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau, apa? Saya buka Paperpal. Sering. Ini khusus bahasa Inggris ya. Nah, ini udah habis 500 kata saja. Jadi dia di scanning, cek. Ini saya artikel ilmiah saya sendiri. Jadi dia akan memeriksa artikel itu untuk struktur-struktur kalimatnya. Dan ini memang sebelum saya submit kemarin, saya sudah cek, alhamdulillah bagus. Jadi dia akan periksa scanning. Ini sangat detail sekali ya cara pemeriksaannya. Kita tunggu dulu sebentar. Tinggal sedikit lagi. Jadi kalau untuk karya ilmiah Bapak Ibu jangan pakai Grammarly sebenarnya. Itu saran saya. Karena saya jualan Grammarly, tapi saya jadi ini kan. Tapi memang kenyataan faktanya adalah Grammarly itu tidak cocok untuk karya ilmiah. Yang cocok itu sebenarnya Paperpal ini. Gitu. Ada sih di grup ini, di forum ini ada yang ikut, Pak Albert namanya. Dia pakai Paperpal atas rekomendasi saya. Itu bagus hasilnya. Itu ini seperti ini. Ada kasih tahu mana yang tense usage, article usage, seperti itu. Ini sangat bagus. Untuk karya ilmiah ini sangat bagus sekali. Ini rekomendasi saya ya, kalau untuk mengecek struktur kalimat dan struktur bahasa. Oke, saya lanjut. Terus, sorry. Saya lanjut lagi ya. Sorry. Nah, ini bidang saya adalah computer security. Jadi saya gunakan ChatGPT itu untuk mencari trend research umumnya. Dan sampai hari ini masih saya pakai. Jadi saya mau cari trend research in computer security. Jadi gunakan ChatGPT itu untuk ini, mencari ide tulisan. Ya minimal sampai 2021 akhir ide-idenya masih up to date lah. Gitu. Masih update dan masih bisa kita ikutin. Karena database sampai 2021 akhir ya. Tapi ini saya pakai ChatGPT 4.0. Berarti data saya sudah sampai tahun 2022. Simbolnya beda, hijau sama ungu. Janda. Yang ungu ini ChatGPT 4.0. Ya langganan. Jadi memang wajar ini dapat update-update terakhir. Dan sampai hari ini sih saya masih menggunakan ChatGPT itu mencari idea insight. Apa sih yang mungkin digunakan, yang dibuat untuk artikel ilmiah? Nah, saya cari ide dengan ChatGPT, mencari ide tulisan. Boleh, Bapak Ibu, silakan. Nah, AI disclaimer ini terakhir ini. Oke. Jadi AI tool ChatGPT, masih ada Websonic ya. Nanti saya sharing sedikit Websonic. Bukan digunakan untuk buat artikel ilmiah. Jadi mencari ide sebenarnya. Oke, banyak jurnal di Indonesia belum memberikan polisi penggunaannya. Jadi memang masih banyak jurnal di Indonesia ini belum memperhatikan polisi ya, khusus kebijakan penggunaan AI. Nah ini satu jurnal yang dikelola oleh saya sudah berikan kebijakan AI bahwa 30% diperbolehkan. Di atas itu jangan. Karena saya prinsipnya adalah tool itu ada untuk dimanfaatkan. Membantu kita. Yang salah itu tadi saya bilang ada toolnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Konten pada ini dia, konten pada artikel ilmiah yang digunakan dengan AI bisa deteksi menggunakan tools seperti Purific AI, Bright AI Content Detector, Copilot AI Content Detector, konten. Jadi semua yang Bapak Ibu buat sebenarnya kalau dengan tool AI tadi itu bisa dideteksi. Jadi bagaimana supaya tidak dideteksi? Paling mudah dapat hasilnya tulis dengan kalimat kita. Itu paling mudah. Nah, kadang ada pertanyaan kawan saya beberapa hari lalu, dan kebetulan dia ada juga dalam member group ini, forum ini, dia bertanya, ada nggak tool khusus untuk menghilangkan bypass ini supaya tidak deteksi? Jawaban saya, ada. Apa Pak? Itulah yang tak bisa saya tahu. Kalau dikasih tahu bisa bahaya. Jadi paling mudah saran saya adalah gunakanlah
kalimat kita sendiri, paraphrase lah dengan kalimat kita sendiri, hasil dari tool AI tadi. Itu dia. Nah, kayak tadi Rockstar tadi, hasilnya itu Pak, 1% Pak. Kalau similarity, 1% similarity. Nah, pakai Turnitin AI, hasilnya itu paling tinggi 50%. Artinya dalam satu paragraf itu ada beberapa yang terblok, nggak seluruhnya. Artinya itu aja yang cukup di paraphrase. Tapi itu membantu kita lah minimal mencari sebuah kesimpulan dari sebuah artikel ilmiah. Gitu. Tapi bukan berarti itu jadi bulat-bulat kita kerjakan copy paste. Jadi kita nggak berpikir, tidak seperti itu. Decision tetap pada Bapak Ibu mau digunakan, tapi saya yakin hasil apapun kalau hanya copy paste pasti hasil amburadul. Kenapa? Karena nggak ada ide kita di dalam itu, hanya copy paste. Makanya kita harus punya tadi ada bicara kita punya data dan instrumen. Makanya tool-tool ini membantu kita untuk melengkapi, menambah kalimat-kalimat untuk membantu data dan instrumen tadi. Itu yang paling benar. Nah, hasil generate AI harus dibaca, itu maksud saya. Dan dengan bantuan tool khusus untuk mencari referensi yang sesuai. Ada tool khusus untuk mencari referensi. Itu Bapak Ibu boleh Google, banyak sekali. Nah, tapi sebentar saya tadi belum sharing mengenai Redsonic. Saya kasih sedikit informasi Redsonic ya, Bapak Ibu ya. Saya biar Bapak Ibu tahu apa fungsi dari Redsonic ini, membantu Bapak Ibu khususnya dalam hal biaya. Yes, dalam hal biaya. Saya pilih ini Redsonic ya, login ya. Dikasih 10.000 kata premium. Oke, let's go. Jadi ini ada integrated, ada follow up memory, memang biarin aja. Location Indonesia, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ya ini bisa pindahin. Di sini biasanya kalau saya gunakan ini untuk translate. Bentar, saya buka contoh sampel data saya berbahasa Indonesia. Saya copy paste ya. Masih nampak ya Bapak Ibu ya? Di sini Bapak Ibu, pilihan itu ada pilihan di sini mau sebagai apa? Saya biasanya kalau translate yang umum ya, sebelum kasih ke proofreading, saya pakai ini, translator. Jadi dia bertindak sebagai English translator. Jadi saya punya kalimat, saya buat begini, please translate information below using US. Ada US, ada UK, ada AU ya, US style English language. Saya masukkan seperti ini. Dia akan translate dengan makna bahwa dia itu sebagai adalah English translator. Hasilnya sangat bagus sekali loh Bapak Ibu. Atau ini, oke. Dia tidak akan mentranslate ini. Ini kan nggak ditranslate nih Bapak Ibu. Paham dia? Bahwa ini ada kalimat yang nggak boleh translate. Tapi kalau kayak Google Translate, DeepL, ini pasti akan ditranslate semuanya. Dan ini kalimatnya ini bahasa Inggris ini adalah bahasa Inggris US style. Gitu. Kita coba ganti dengan UK style. Retry with UK style English language. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu untuk mentranslate bahasa Inggris. Ini kebetulan dikasih bahasanya itu adalah 10.000 kata premium. Ya, which mandat ini which requires ya, beda kan kalimatnya. Jadi simpel aja nih. Jadi ini kita mau submit kemanapun artikel itu pastikan dulu artikel itu menerima artikel dalam bahasa Inggris US style apa UK style. Tapi umumnya yang dibutuhkan itu adalah konsistensi. Jadi jangan bergabung antara US sama UK. Nah ini Bapak Ibu, kalau mau translate yang baik, ini kemarin saya sharing di Unisba. Saya alhamdulillah ada sharing 3 kali di Unisba, sharing workshop. Ini saya kasih sharing sama para dosen.
Kalau untuk membantu kalimat mentranslate yang baik dan benar itu minimal ini sebelum di proofread. Gitu. Hasilnya bagus sekali. Tapi tetap setelah ini dapat hasilnya, wajib dibaca dulu. Kalau emang cocok silakan pakai. Kemudian kalau semua selesai artikel bahasa Inggris, silakan di proofread. Proofread itu wajib, Bapak Ibu. Sebaik-baiknya sistem, masih lebih baik lagi manusia yang memahami struktur kalimat. Terutama kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu adalah penggunaan dari Chatsonic. Chatsonic ini hanya saya pakai untuk ini aja, Ibu. Saya nggak pernah pakai yang lain. Jadi kalau mau translate, saya selalu pakai ini. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Sharing-sharing kita. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yang jelas, tool-tool yang saya kasih tadi semua bisa Bapak Ibu manfaatkan. Dan kalau mau sharing lebih lanjut nanti di grup boleh. Tapi yang jelas semua tool saya kasih itu gratis, tapi versi lebih lengkapnya selalu yang berbayar. Semua tool AI itu pasti berbayar, nggak ada yang gratis 100%. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Baik, terima kasih Pak Robi atas penyampaian paparannya pendahuluan ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkan pengetahuan tentang beberapa tools AI ya, yang atau gampangnya AI deh itu ya, buat lidah Jawa itu AI ya, yang kiranya bisa membantu meringankan pekerjaan kita, tapi tidak mereplace seluruhnya pekerjaan kita, begitu ya Pak Robi ya. Memang betul. itu selamanya menurut saya ya, sebagai orang berlatar belakang pendidikan, yang namanya guru manusia itu tidak akan pernah tergantikan dengan robot gitu ya. Tetap kita yang memegang kuasa, bukan kita yang dikendalikan oleh mereka, tapi kita yang mengendalikan mereka, dan kita manfaatkan untuk kebaikan kita, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah ini saya akan mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya jawab lagi ya dengan Pak Robi. Tapi sebelumnya saya mohon izin menjelaskan dulu bahwa mengikuti workshop ini itu ada 3 jenis kepesertaan, seperti yang sudah sering kita share di grup WA ya Bapak Ibu, akan saya sampaikan ulang. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini free ya kan, terbukti sekarang bisa hadir semua gitu kan. Free, dapat ilmu bermanfaat, tapi mohon maaf tidak ada sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu butuh sertifikat, kami berikan 2 opsi ya. Yang pertama ada sertifikat tanpa JP. JP itu apa? Jam pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dunia kinerja itu sertifikatnya nanti masuk unsur penunjang, kira-kira seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu mendaftar nanti kalau ingin sertifikat yang tanpa JP nggak masalah, silakan mendaftar, ada biayanya 25.000. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menganggap workshop ini bersertifikat 16 JP, 16 jam pelajaran, itu bisa dikonversi di unsur pendidikan menjadi setengah SKS, lumayan ya, setengah SKS masuk unsur pendidikan, pernah mengikuti pengembangan diri ya, masuk unsur pengembangan diri, itu silakan Bapak Ibu akan membayar biaya yang tentunya lebih tinggi 55.000. Nah, silakan memilih mana skema yang Bapak Ibu paling sukai, paling minati, silahkan bebas ya. Masuk ke link yang di sebelah kanan ya, ada bit.ly/lekantara _AI. Nah, ini linknya tenang aja Bapak Ibu akan kami buka sampai besok ya, masih ada waktu mikir nih sampai besok jam 12 siang. Jadi tenang aja, nggak usah buru-buru Bapak Ibu, nanti akan kita ingatin terus di grup WA kalau memang perlu sertifikat, silakan ada waktu sampai besok, kira-kira begitu. Oke, baik, sekarang kita berdiskusi. Nah, ini ada 2 orang yang bertanya secara langsung. Pak Hendra duluan, silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Aulia. Selamat sore Pak Robi Rahim dan teman-teman semua. Salam kenal, saya Hendra. Saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah Quillbot itu perlu nggak dipakai Pak Robi? Quillbot AI. Yang kedua, dan ada tips nggak ya supaya bisa submit ke Elsevier seperti itu? Terima kasih Pak Robi Aulia. Sukses ya. Oke. Terima kasih. Jawab aja langsung Pak. Langsung aja Pak Robi. Oke. Pak, kalau Endra, selamat sore. Jadi Quillbot itu adalah tool khusus parafrase dalam bahasa Inggris.
tool khusus paraphrase. Jadi Quillbot itu sangat penting dan sangat membantu urusan parafrase. Terkadang kemiripan itu ketidaksengajaan, Pak Indra. Bukan niat kita copy paste, kita sudah ketik umum semua, kita ketik manual, tapi ternyata ada orang lain yang memiliki pola pikir yang mirip dengan kita dalam menyusun suatu struktur kalimat sama jadinya. Maka solusinya adalah yang di sana sudah duluan terbit, di sini kita baru mau menerbitkan. Waktu submit aja ketahuan. Maka kita mau nggak mau harus parafrase. Nah, parafrase manual boleh, parafrase otomatis dengan Quillbot juga boleh. Nah, alhamdulillah Quillbot itu tidak dideteksi sebagai AI. Nah, itu uniknya. Parafrase Quillbot itu kalau kalimat kita di awal itu tidak dideteksi sebagai AI. Tapi kalau hasilnya dari AI di Quillbot-kan, tetap aja ketahuan AI ya. Nah, itu dia. Jadi memang kalau kalimat kita itu mandiri, kalimat sendiri tanpa bantuan AI di Quillbot kan hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya dari AI di Quillbot kan ya ketahuan juga Quillbot-nya. Begitu dia yang kawan saya itu di grup ini. Nah, itu jawabannya tadi. Saya sengaja sebut kawan saya supaya dia dengar gitu. Nah, kemudian untuk submit ke Elsevier, kebetulan saya ada beberapa artikel yang sudah publish di Elsevier, Pak. Paling mudah, tapi sekarang Elsevier itu mudah, Pak. Saya cek saja, saya cek jurnal yang Elsevier ya. Pak Endra orang komputer kan? Saya pemasaran, Pak. Oke, saya pemasaran kurang paham, tapi ada satu jurnal yang pemasaran terima di Elsevier namanya Helion. Itu cukup mudah. Jadi ada beberapa jurnal di Elsevier itu yang mudah sekali. Ini saya ketik di chat supaya Bapak Ibu yang lain mudah. Data in brief. Jadi ada 4 jurnal itu di Elsevier, SoftwareX, HardwareX, Helion, Data in brief. Itu sangat mudah sekali untuk publish. Gitu. Tapi harganya juga ya apa ya, lumayan mahal APC-nya, karena ada di APC di situ. Tapi kalau untuk manajemen Bapak bisa ke Helion. Cukup mudah, Pak. Yang penting asal memenuhi standar mereka ya sih nggak susah kok, Pak. Gitu. Oke. Itu dia, Pak. Ya, terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Sekarang kita ke Pak Asrul Sani. Silakan Pak. Kawan ini. Pak Robi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Robi ya. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bang, sebenarnya sih saya beberapa kali sih coba pakai Iris itu. Cuman Iris itu kan hanya basic yang kita dapat. Kalaupun mau masuk premium itu kan premium itu dapat free hanya 10 hari kalau tak salah kan. Nah, selebihnya itu kita bayar. Nah, cuman bedanya nih antara yang premium ini kalau kita gunakan, karena saya nggak berani masuk premium, kenapa? Itu kan kita mesti masukkan kartu kredit dan itu langsung akan dipotong setelah 10 hari kan. Nah, bedanya nih mau tahu bedanya yang basic sama premium itu apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini masalah Rackster tadi. Rackster sih emang saya baru tahu juga nih dari Bang Robi. Bagus juga sih kayaknya apa namanya toolsnya, karena ini kan gratis ya. Nah, saya cuman pengen itu, Pak. Ini berbayar juga ya. Kirain gratis. Ada yang gratis saja bisa pakai, yang bayarnya lebih lengkap. Nah, cuman yang Rackster ini Bang, maksudnya kalau kita masukkan beberapa paper yang dalam satu bidang, dia tentu akan mengklasifikasinya sesuai dengan bidang-bidangnya gitu ya, maksudnya itu. Rackster itu. Oke. Mungkin itu aja, Bang. Iya, terima kasih, Bang. Paulia, terima kasih, Paulia. Ya, terima kasih. Silakan Pak Robi. Kalau Iris tadi sebenarnya itu kan tool bantu untuk literatur sebenarnya. Kalau versi yang berbayar itu justru semua bisa dikelompokkan dalam satu tema yang sama. Nah, Iris itu kan mengelompokkan sebenarnya tema-tema beda-beda, nggak ada korelasi malahannya. Mandiri. Pak cek. Jadi dipecahkan untuk bidang A, B, C, D. Masing-masing kita mau pilih yang mana. Nah, tapi kalau yang versi berbayar, detailnya itu lebih lengkap lagi. Kita mau kombinasikan mana yang kemiripannya sangat detail, itu bisa. Nah, hasil dari Iris tadi, Pak, itulah dipakai ke Rackster tadi. Jadi ini sebenarnya pasangan sejoli nih.
Jadi Raster itu gunanya untuk menghasilkan summarizer dari sebuah artikel ilmiah. Gitu. Jadi artikel ilmiah kita itu bisa kita kelompokkan. Mau berdasarkan marketing ini. Berdasarkan AI ini. Berdasarkan project bahasanya. Jadi kita tinggal masukkan dokumen kita yang sesuai scope-nya, mau AI, manajemen, ke Raster tadi. Raster tadi akan mengambil yang ini gratis ya, satu persatu hasilnya. Tapi kalau yang berbayar itu semua bisa diklasifikasikannya. Sekaligus jadi hasilnya. Tapi tetap harus kita baca ulang karena hasilnya juga bisa ngawur. Gitu. Tapi jarang sih ada yang pakai Raster itu. Kebanyakan orang mengambil summarizer itu pakai Quillbot, summarizer, copy paste, atau pakai Jasper, ambil dokumennya, copy paste juga, tapi hasilnya kan amburadul, bergabung-gabung. Kalau Raster tadi tidak, hasilnya sangat bagus sekali. Itu dia, Pak terusannya. Thank you, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari ini kolega saya ini. Mbak Mirza, ayo Mbak Mirza. Mbak Mirza ini sedang pejuang disertasi ini. Jadi silakan Mbak Mirza, ada pertanyaan untuk saya atau? Iya, sudah masuk suara. Baik, terima kasih Ya, atas waktunya. Ini sepertinya kepada pembicara aja ya, kalau kepada Pak Lukman nanti aja di luar acara. Baik, terima kasih atas waktunya. Gini Pak Robi, tadi ada mungkin menurut pertanyaan saya adalah menurut pengalaman Pak Robi yang sudah sering menggunakan banyak alat atau tools tadi ya, AI ataupun yang lainnya dalam membuat sebuah artikel yang akan nanti dipublikasi di jurnal-jurnal Scopus ataupun Web of Science. Ada statement Pak Robi tadi bilang nanti bisa terdetek, nanti bisa terdetek bahwa itu dikerjakan oleh AI gitu. Nah, seberapa aman atau bagaimana ya, seberapa aman kita menggunakannya atau memanfaatkan alat-alat ini dalam ya ini mewujudkan tujuan kita ya supaya bisa publish kayak gitu. Kita kan kita tadi kan udah diajarin, oh wah menarik alatnya bagus-bagus gitu. Cuman ini ada sedikit kekhawatiran nih. Oke kita pakai semuanya nih. Kita combine, kita pakai semuanya nih. Nah ternyata ini tadi menurut pengalaman Pak Robi ini gimana nih, kita udah pakai semua nih ya, kita udah semangat nih mau mau nyoba gitu ya. Terus gimana nih kalau udah dalam bentuk naskah, tadi ada statement bahwa wah ini bisa kedetek nih kerjaan AI ini, bukan murni kerjaan kita. Walaupun kita coba untuk parafrase, kita coba untuk nggak copy paste dari hasilnya, tapi kita sering ceroboh ya, oh udah dikerjain AI, langsung hasilnya ada, langsung kita copy paste ke naskah kita. Itu kecerobohan pertama mungkin ya. Gimana Pak Robi bisa sharing gitu ya, supaya aman gitu ya, maksudnya walaupun tidak ke keyword tadi Pak Robi sudah sebutkan bahwa bisa sih tapi rahasia, nah kayak gitu, bukan yang itu Pak Robi, maksudnya etis kita sebagai seorang penulis ya, gitu loh Pak Robi. Baik, terima kasih. Oke. Nah, saya jawab Bu Mirsa, yang salah itu adalah, ini yang salah dulu ya, yang salah itu adalah artikel sudah jadi dengan bantuan AI langsung submit. Itu yang salah, Bu. Yang benar itu adalah artikel sudah jadi, cek dulu. Nah, kebetulan dari beberapa engine yang saya pakai, beberapa engine kayak tadi Copilink, AI Content tadi ya, Turnitin AI, ternyata Turnitin AI ini paling lengkap, paling detail, paling hasilnya paling tepat. Jadi pastikan sebelum submit, cek dulu dengan Turnitin. Saya ada Turnitin AI, tapi jadi buang masa, nanti kita jadi lama lagi proses ya. Jadi saya ada cek artikel ilmiah yang submit ke jurnal saya, itu dia bantuan AI itu ada sekitar 5% sampai 10%. Saya terima aja, gitu. Saya terima aja. Saya tahu tuh dia pakai, karena dia untuk, setelah saya baca, oh dia untuk membantu kalimat pendukung. Sah saja. Gitu. Sah saja. Jadi kalau dapat kita hasil dengan bantuan tadi Iris, Raster, AI, tapi yang jelas kalau similarity rendah Bu ya. Ini sudah saya pastikan. Hasil similarity, kemiripan dengan Iris ataupun Raster aja yang kita coba, itu kemiripan rendah.
Tetapi dengan beberapa tool AI itu kemiripan, bukan kemiripan, deteksinya cukup tinggi, gitu. Jadi ada yang 5%, ada yang 10%, tapi dia nggak satu blok, kayak satu paragraf gitu kan, Bu. Paling dia hanya deteksi AI itu 10 kata, 15 kata, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita parafrase ulang. Hasilnya itu mungkin sudah benar. Kita tambah dengan kalimat kita. Tapi tetap harus kita parafrase ulang. Saya yakin kalau hanya dengan tool itu saja kita pakai buat artikel, pasti hasilnya amburadul, nggak benar. Karena kenapa? Karena nggak ada ide kita, nggak ada kalimat pendukung kita, semua bulat dari sistem itu pasti nggak mungkin. Kita harus ada apa? Instrumen dasar kita, minimal pembuka, kemudian maunya kita, kemudian bahasan kita apa. Kemudian kalau kita mencari research depth, kita boleh cari menggunakan ChatGPT. Kita boleh mencari literatur review berdasarkan iris tadi. Kalau dapat hasil iris tadi, coba kita summary-kan dengan Dexter, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus summary-nya, apakah cocok dengan research penelitian kita. Jadi prinsipnya adalah, Bu Mirza, semua tool itu mendukung penulisan. Bukan semua tool itu membuat artikel. Dua hal yang berbeda. Tool mendukung penulisan artikel, sama tool membuat artikel. Tool-tool yang saya sebutkan tadi adalah mendukung penulisan artikel kita. Itu dia, Bu Mirza. Baik, berarti pada intinya kita punya kerangka konseptual dari sebuah penelitian. Harus. Tapi isinya dari kerangka atau sub dari kerangka tersebut dibantu kerjanya dengan AI, gitu kan ya Pak? Prosedurnya nih, pemanfaatnya. Nah, misalnya nih ya, saya pakai apa tadi? Translate apa tadi yang pakai yang terakhir tadi. Nah, setelah saya translate itu, setelah saya translate itu terus saya copy paste di naskah saya, is okay? Atau saya perlu mengetik ulang atau bagaimana nih amannya? Nah, Sonic tadi Bu, itu kan bahasa Indonesianya bahasa Indonesia Ibu, translate. Hasilnya itu kan bahasa Inggris. Kalau deteksi dengan AI itu nggak akan deteksi itu Bu, karena itu adalah struktur kata dari Ibu, bukan struktur kata dari mesin. Iya, betul. Oh, kecuali saya minta diresumkan, beda hal. Ya, minta diresumkan, terus habis itu ditranslate pakai AI lagi, langsung saya copy paste ke naskah saya. Nah, itu kedetek nih kerjaannya bukan kerjaan mesin kayak gitu ya Pak, maksudnya ya, kedetek itu tadi ya. Oh, ini kan sama kayak Google Translate sebenarnya, sama DeepL. Translate dari kalimat kita sendiri. Strukturnya struktur kata kita, bentuk kalimatnya bentuk kalimat kita. Jadi itu sangat aman sekali. Baik, terima kasih Pak Robi, Pak Aulia. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Mirza. Baik, ini ada pertanyaan penanya lagi, Pak Abu Fahim. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Aulia. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing yang sangat luar biasa nih ya, dengan menggunakan AI kita dengan mudah ya bisa menghasilkan artikel. Nah, ini sedikit saya minta nih Pak Robi, pengalaman Pak Robi sendiri, karena saya lihat di Scopus itu Pak Robi bisa mempublish sekitar 160 artikel di tahun 2018 dan tahun 2019. Itu waktu itu belum ada AI ya Pak Robi ya? Waktu itu belum ada AI ya, dan itu sudah bisa 160 gitu ya. Nah, itu gimana strateginya? Soalnya saya ini masih biasa menulis artikel itu dengan cara manual nih, Pak. Cara manual paling saya pakai Atlas TI untuk membantu dalam proses literature review. Kemudian nanti kalau kita pakai AI, ini tentunya bisa publish sekitar 500 artikel dalam setahun atau mungkin 1000 artikel dalam setahun, Pak Robi ya. Nah, itu strateginya gimana Pak Robi? Mohon di-share Pak Robi. Terima kasih. Yang sebelum AI dulu Pak ya. Jadi saya itu banyak berkawan Pak. Banyak berkawan sama kawan-kawan yang sama suka nulis bareng gitu. Itu 2018 di awal-awal ya. Jadi nulis bareng. Jadi itu zamannya IOP banyak sekali. Jadi kami bisa satu orang itu, saya nulis, kawan saya nulis 10. Tapi kami saling masukin nama. Begitu cara kami Pak di awal-awal. Jadi jangan heran kalau publikasi saya itu banyak di awal itu ya karena begitu caranya kami
masukin satu paper tuh bisa sampai 10 nama. Jadi begitu terbit ya dapatnya 10. Jadi gak heran. Jadi kami sering ikut beberapa conference, bisa setahun itu 4-5 conference. Artikelnya biasa-biasa aja. Sementara kok dibilang nulis, berarti setahun itu paling cuma 3-4 artikel, Pak. Tapi nulis proyokannya, masuk namanya yang banyak. Itu di awal-awal. Nah, sekarang kalau AI, Pak, saya nulis sampai hari ini, Pak, baru 1, Pak. Baru 1. Tapi itu pun tool AI-nya hanya membantu saja. Dan saya bahas itu adalah mengenai kriptografi. Jadi memang betul-betul hitungannya hitungan saya, ada matematikanya, kemudian kalimat pembukanya saya coba bantu cari referensinya dari AI, data-data saya cari dari AI, data kalimat pembuka, intro, ya udah terbantu. Ya itu apa pakai Iris sama Pastner. Alhamdulillah, Pak. Tapi nggak mungkin sampai 500-an, Pak. Mustahil itu, Pak. Itu dia. Tapi nggak tahu ya kalau kombinasi rame-rame ya, gabung rame-rame nulis bareng, saya kurang tahu juga. Tapi sampai hari ini kalau Sinta, ya wajar lah, cukup mudah kan. Sinta 3, Sinta 4. Kalau Scopus paling tahun ini 2023 baru 3 itu pun yang publish 2023, tapi submitnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak Abu. Oke Pak Robi. Banyak ini Pak, banyak silaturahmi bahasa saya. Oh ya. Jadi nulis bareng-bareng nih ceritanya Pak ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Abu Fahim atas pertanyaannya. Ini di chat box ada yang nanya Pak, jurnal Scopus ilmu sosial yang agak mudah publish. Saya kalau sosial kurang paham. Tapi kalau yang jelas multidisiplin Helion. Ya, Helios ya Pak ya. Helion. Helion ya maaf. Helios. Ya. Kalau tapi sayangnya nggak bisa buat guru besar ya karena multidisiplin. Tapi agak mudah publishnya ya dan berbiaya. Oke, baik ini Pak Asngadi nanya lagi, silakan Pak Asngadi. Mungkin terakhir ya karena kita udah 5:30 sore di sini. Benar, terima kasih. Oke, monggo, silakan. Saya saran yang real aja Pak. Saya mungkin dan teman-teman di forum ini itu ingin menulis dan ingin menggunakan tools ini. Real aja, tolong dibantu aja kalau kami dalam proses belajar saja. Baik. Gimana, nanti Pak? Dipandu bisa berproses terus-menerus nanti Pak. Gitu. Itu aja. Nah, kalau itu ke Pak Lukman lah, coba. Nanti kemarin kami ada sempat diskusi, dan betul ada sama Pak Lukman diskusi. Pasti ada pertanyaan nih, betul Pak Lukman ya pertanyaan saya ya. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Cuma nanti diskusi mungkin di Pak Lukman ya Pak Asngadi. Oke, siap. Ya baik. Jadi memang kalau dari kami ya itu memang ada concern karena kami ini sudah menghandle banyak artikel ya. Artinya banyak artikel yang masuk ke kami itu sejak 2015-16 dan itu terus terang saja begitu ya. Tingkat kalau kita bicara submission ke Scopus itu terus terang saja tingkat acceptance-nya itu sangat rendah sekali gitu ya. Jadi lebih banyak yang di reject daripada yang di accept. Banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Mungkin salah satu yang kami soroti adalah mungkin terkait dengan gaya kepenulisan atau struktur tulisan artikel itu yang memang belum rapi begitu, sehingga tadi Pak Robi sempat menyebut readability itu maksudnya kemudahan untuk dibaca dan dipahami oleh editor, yang editornya itu adalah orang bule, orang asli native speaker, sementara kita bukan native speaker, maka dengan sangat mudah dia akan mengetahui, oh ini bukan native speaker, kan gitu kira-kira. Dan dia bisa paham atau tidak, itu dia bisa langsung ketahuan. Dan itu salah satu faktor yang mungkin membuat banyak tulisan dari Indonesia itu yang di-reject. Nah, itu salah satu concern kami, dan kami kemarin diskusi dengan Pak Robi, barangkali setelah ini follow-up-nya adalah kita coba, bukan mengajari, karena Bapak Ibu ini sudah sangat pandai semua, sudah hebat semua. Mungkin kita sekedar merefresh atau mengupdate gitu ya, mengupdate knowledge tentang kepenulisan ini, dan sekarang ditambah ada buku AI ini. Barangkali nanti ada hal-hal, ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ya ke Bapak Ibu, ke perguruan tinggi Bapak Ibu, nanti ditunggu sajalah. Nanti kalau memang kami
memutuskan untuk melanjutkan rencana ini nanti akan kita kabarkan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jelas tujuan kita sama Bapak Ibu, saya sebagai dosen sama gitu ya. Kita ingin publikasi kita semakin banyak gitu kan, dan kualitas tulisan kita bukan sekedar publish banyak, tapi kualitas tulisannya juga tidak malu-maluin kalau dibaca sama orang luar. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Asngadi. Matur nuwun. Sudah kenal lama sama Pak Asngadi, udah lama ini. Pak Lukman, satu lagi Pak Lukman. Oh iya, iya. Itu mengenai tadi Pak, yang tesis maupun disertasi, kalau mau dijadikan buku Pak. Wah itu jangan lupa tuh Pak, di-share Pak. Kali aja bisa bantu-bantu Pak. Iya nanti, Pak, baik. Nanti akan kita share di grup. Bapak juga bisa berkontak dengan rekan kami ya, Mbak Retno. Nanti beliau akan menghandle, akan membantu semua prosesnya. Pokoknya Bapak nanti apa kata Mbak Retno ikutin aja. Nanti tahu beres, bukunya udah terbit beri SBN. Kira-kira gitu ya, Insya Allah. Siapa? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sudah pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, mungkin kita akhiri dulu ya sesi workshop kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Bapak Ibu di kesempatan yang lain. Jangan lewatkan kalau kita bikin acara, monggo silakan hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tidak hanya buat Bapak Ibu, tapi sebenarnya juga buat kami sendiri. Kita juga senang ketemu Bapak Ibu dan kita bisa saling bertukar ilmu dan wawasan tentunya. Terima kasih Pak Robi Rahim atas ilmunya, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Robi. Semoga lekas sembuh juga siap. batuknya. Dan batuk biasa, bukan batuk yang aneh-aneh ya Pak ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati saya harus menutup workshop kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan semakin semangat untuk berkarya, memperbanyak kualitas dan kuantitas publikasi kita. Dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bang Robi. Pak Lukman. Terima kasih Pak Robi atas ilmunya. Terima kasih Pak Robi, luar biasa sekali. Terima kasih. Teman saya ini hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Robi, luar biasa. Sudah lama satu grup dengan Pak Rahim, luar biasa. Terima kasih Pak.